Jalan Manikmaya begitu, warga desa menyebutnya adalah sebidang aspal tua yang membelah hutan pinus lebat. Dikenal karena tikungannya yang tajam dan sering memakan korban. Pada suatu malam yang diselimuti kabut tebal, tahun 1987, sebuah truk tangki melaju kencang, membawa muatan bahan bakar menuju kota. Di sisi lain, sebuah mobil sedan tua yang dikemudikan oleh seorang pria muda bernama Arjuna, baru saja pulang dari menjemput kekasihnya, Risa, dari stasiun kereta api. Arjuna, yang dikenal sebagai pemuda yang tampan dan ramah, bersenandung pelan. Risa tertidur di kursi penumpang, memeluk sebuket bunga sedap malam yang baru ia beli. Tiba-tiba, dari balik kabut, silau lampu truk menyambar. Pengemudi truk itu ternyata sedang mengantuk dan kehilangan kendali. Dentuman itu membelah malam. Besi berderak, kaca pecah beterbangan seperti kristal, dan raungan mesin berubah menjadi suara gesekan mengerikan. Sedan Arjuna remuk tak berbentuk, terjepit di bawah badan truk. Bahan bakar tumpah, namun mujur tidak langsung terbakar. Warga desa terdekat yang terbangun oleh suara dahsyat itu segera berdatangan. Pemandangannya sungguh mengerikan. Tubuh Risa ditemukan relatif utuh, meski sudah tak bernyawa, di dalam mobil. Namun, tubuh Arjuna atau yang tersisa darinya hampir tak bisa dikenali. Tim evakuasi harus bekerja keras. Di tengah herik pikak dan bau darah yang amis, seorang relawan bernama Pak Bardi, seorang pensiunan mantri, melihat sesuatu yang aneh. Kaki kirinya. Di mana kaki kirinya? Bisik Pak Bardi kepada mandor polisi. Kaki kiri Arjuna, dari lutut ke bawah, tidak ada. Tidak ditemukan di dalam bangkai mobil, tidak ada di bawah truk, dan tidak ada di radius sekitarnya. Padahal, lokasi kecelakaan sangat tertutup, seolah-olah anggota tubuh itu lenyap ditelan kabut. Kecelakaan itu merenggut 2 nyawa. Jenazah keduanya dimakamkan. Sementara misteri kaki kiri Arjuna yang hilang dibiarkan menjadi bisikan seram di antara warga. Mereka menyebut kecelakaan itu sebagai tumbal tikungan manunggal. Karena kabarnya, di lokasi itu pernah ada ritual kuno yang membutuhkan persembahan bagian tubuh yang paling berharga untuk menenangkan penunggu hutan. Beberapa minggu setelah pemakaman, teror pun dimulai. Awalnya hanya hal-hal kecil. Warga yang melintas di jalan Manikmaya saat malam hari mulai mendengar suara langkah pincang yang menyeret di aspal basah. Serak, 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 serak. Suara itu akan mengikuti mobil mereka selama beberapa meter sebelum menghilang bersama kabut. Kemudian, teror itu menjadi lebih personal dan menyerang desa. Pintu dan jendela setiap malam Jumat Kliwon, warga di sekitar rumah bekas Arjuna akan menemukan sidik jari berlumpur di jendela mereka. Sidik jari itu selalu berjumlah 4 jari, dan ukurannya tidak wajar. Sangat panjang dan kurus. Aroma sedap malam, bau harum bunga sedap malam, bunga kesukaan Risa, akan tercium tajam di malam hari. Namun, bau itu akan bercampur dengan bau yang sangat busuk, seperti daging yang membusuk dan oli mesin, tangisan, dan rintihan. Ibu-ibu sering terbangun oleh suara rintihan tertahan dari luar rumah. Itu bukan rintihan kesakitan, melainkan rintihan yang terdengar penuh kebingungan, rasa sakit, dan keputusasaan. Puncaknya terjadi pada malam bulan purnama. Pak Bardi, mantri yang melihat kejanggalan pada tubuh Arjuna, menjadi korban pertama. Pak Bardi sedang membaca di ruang tengah ketika ia mendengar bunyi gedebuk pelan dari dapur. Ia beranjak, memegang senter tua. Ketika senter itu menyorot sudut dapur, ia tertegun. Di lantai, ada jejak. Bukan jejak kaki biasa, melainkan jejak tungkai kaki yang hanya menyisakan tumit dan yari-yari kaki yang menyeret. Jejak itu berhenti tepat di depan lemari es. Saat Pak Bardi mendongak, ia melihatnya. Sosok itu berdiri di bayangan, tinggi, kurus, dan diselimuti lumpur hitam. Matanya cekung, memancarkan kepedihan yang luar biasa. Bagian lutut kirinya tampak rata, terbungkus sisa kain compang-camping. Dan dari sana, menetes cairan hitam berminyak. Sosok itu arwah Arjuna
tidak menyerang. Ia hanya menunjuk ke bagian bawah lemari es Pak Bardi dengan tangan yang gemetar. Mana? Mana yang lain? Suara Arjuna serak seperti pasir yang digerus. Aku tidak lengkap. Aku tidak bisa pergi. Pak Bardi tersentak. Ia tahu arwah Arjuna sedang mencari potongan tubuhnya yang hilang kaki kirinya. Arwah itu tidak tenang, bukan karena kematiannya, tapi karena ia dikubur dalam keadaan tidak utuh. Menjadikannya arwah penasaran yang cacat dan abadi. Warga desa segera memanggil Kiai Hasan, seorang ulama dan ahli spiritual yang disegani. Kiai Hasan melakukan ritual di rumah bekas Arjuna. Arwah ini terikat pada dunia ini oleh sesuatu yang bersifat fisik. Ia tidak mencari balas dendam, ia mencari kelengkapannya. Jelas Kiai Hasan, setelah ritual, potongan tubuhnya yang hilang itu mungkin tersimpan oleh seseorang atau terkubur secara terpisah. Dan arwah itu tidak bisa beristirahat tanpa menyatukannya kembali. Teror semakin menjadi-jeti. Arwah Arjuna mulai mengunjungi rama-rama di desa secara acak. Ia akan berdiri di dekat kamar tidur. Dan saat korbannya terbangun, ia hanya akan menunjuk ke kaki korban itu. Kaki itu milikku. Bisik Arjuna kepada seorang anak kecil. Kenapa kau simpan? Raungnya di depan seorang petani. Warga desa mulai saling curiga. Siapa yang berani-beraninya ya mengambil bagian tubuh korban kecelakaan? Pak Jaja, ketua rukun tetangga, memimpin penyelidikan. Mereka mulai mencari kembali di lokasi kecelakaan. Mereka menggali tanah di sekitar tikungan Manikmaya. Mereka tidak menemukan apa-apa kecuali serpihan kaca dan besi karatan. Suatu malam, teror itu kembali menyasar orang yang paling dekat dengan Arjuna. Risa, yang juga tewas, ternyata memiliki seorang adik perempuan bernama Dewi. Dewi masih tinggal di rumah orang tuanya, tak jauh dari tikungan itu. Dewi terbangun karena bau sedap malam yang sangat pekat. Ia melihat bayangan yang sangat gelap di ambang pintu kamarnya. Arwah Arjuna berdiri di sana, menatap Dewi dengan mata penuh air mata darah. Kali ini, ia tidak menunjuk. Ia mengangkat tangan kanannya dan menyentuh lutut kirinya yang buntung. Dewi, aku mencarinya. Kakiku, aku mencarinya di antara barang-barang yang paling ia cintai. Air mata Dewi tumpah. Ia mengerti. Arjuna menduga Risa mungkin ada hubungannya dengan hilangnya kaki itu. Atau setidaknya potongan tubuh itu ada di antara barang-barang peninggalan Risa. Arjuna sangat penasaran dan putus asa. Dewi, didorong oleh rasa takut dan kasihan, mulai menggeledah kamar kakaknya. Ia memeriksa semua kotak kenangan, buku harian, dan peti kayu tua yang ditinggalkan Risa. Di dasar sebuah peti kayu berukir, di bawah tumpukan kain kebaya Risa, Dewi menemukan sebuah bungkusan yang sangat rapi. Terikat dengan tali rami tebal, bungkusan itu terbuat dari kain karung goni yang sudah menguning. Ketika dibuka, bau sedap malam yang bercampur busuk langsung menyengat. Di dalamnya, terbungkus rapat dengan daun pisang kering, ada tulang kering, dan sebagian tulang kaki manusia. Bukan hanya tulang, tetapi juga sepotong kecil kain yang kelihatannya seperti bagian dari celana jeans biru yang dipakai Arjuna saat kecelakaan. Itu adalah kaki kiri Arjuna yang sudah membusuk dan terlepas dari dagingnya karena entah mengapa sengaja dipisahkan. Dewi terisak, mengapa Risa menyimpan potongan tubuh kekasihnya? Ia teringat cerita masa kecil Risa. Risa pernah bercerita bahwa ia sangat percaya pada mitos. Lama di desa mereka, jimat penyatuan abadi. Konon, jika sepasang kekasih yang akan meninggal bersama ingin memastikan mereka bersatu kembali di alam lain, salah satu dari mereka harus menyimpan potongan tubuh fisik yang lain. Semakin penting bagian tubuh itu, seperti kaki yang menopang hidup atau tangan yang menggenggam, semakin kuat jimatnya. Saat kecelakaan terjadi, Risa mungkin masih hidup untuk beberapa saat, sadar bahwa mereka akan mati. Dalam kepanikan, melihat kaki Arjuna terlepas, ia mengambilnya, membungkusnya, dan menyembunyikannya. Percaya bahwa ia telah menciptakan jimat
untuk kebersamaan abadi mereka. Ia tidak tahu bahwa tindakannya itu justru akan membuat kekasihnya menjadi arwah penasaran yang terkutuk Dewi. Ditemani Kiai Hasan dan Pak Jaja, kembali ke tikungan Manik Maya. Malam itu, kabut lebih tebal dari biasanya. Mereka membawa bungkusan itu. Kiai Hasan mulai membacakan doa-doa. Saat Kiai Hasan mencapai puncak doanya, angin kencang berputar-putar di sekitar mereka. Aroma busuk dan sedap malam menyeruak tajam. Tiba-tiba, arwah Arjuna muncul. Ia tidak lagi berbentuk kabut, tapi terlihat jelas, kurus, berlumpur, dan pincang. Ia berdiri tegak, memandang bungkusan di tangan Dewi dengan tatapan kerinduan, kepedihan, dan amarah yang luar biasa. Kau yang membuatku pincang, raung Arjuna. Suaranya menggema di hutan. Ia tahu itu adalah perbuatan Risa, kekasihnya. Penasaran dan penderitaannya kini bercampur dengan pengkhianatan. Ia tidak menyerang Dewi. Ia hanya menatap bungkusan itu dengan sorot mata yang penuh penderitaan dan penyesalan. Kembalikan. Aku ingin lengkap. Aku ingin beristirahat. Dewi meletakkan bungkusan itu di tanah. Kiai Hasan mengambil segenggam tanah makam Arjuna dan menaburkannya di atas bungkusan itu. Arjuna, pulanglah. Ambil milikmu. Satukan dirimu. Bebaskan dirimu dari dunia fana ini, kata Kiai Hasan dengan suara tegas. Saat tanah menyentuh bungkusan itu mengeluarkan cahaya redup berwarna biru kehijauan. Cahaya itu memancar, lalu berputar, dan ditarik masuk ke dalam tubuh arwah Arjuna yang pincang. Seketika, arwah Arjuna menjerit, bukan jeritan kesakitan, tapi jeritan pelepasan yang sangat panjang. Tubuhnya, yang tadinya terlihat gelap dan berlumpur, kini memudar. Tapi sebelum ia benar-benar menghilang, arwah Arjuna membungkuk sedikit, dan sepasang mata kosongnya menatap lurus ke arah Dewi. Aku sudah lengkap, tapi aku tetap sendirian, bisik arwah Arjuna sebelum lenyap sepenuhnya. Setelah arwah itu menghilang, ketenangan total menyelimuti tikungan Manik Maya. Bau sedap malam hilang, digantikan oleh aroma embun dan tanah basah. Teror itu berakhir. Sejak malam itu, jalan Manik Maya kembali tenang. Namun, warga desa tahu bahwa bukan hanya kecelakaan yang membuat seseorang menjadi hantu. Yang lebih menakutkan adalah rasa penasaran dan kebutuhan yang tidak terpenuhi, yang membuat arwah rela meneror hanya demi mengumpulkan kembali potongan dirinya yang hilang, yang secara tidak sengaja telah disembunyikan oleh orang yang paling dicintainya. Mereka pun berhati-hati, karena mereka tahu, di malam-malam kabut tebal, kadang-kadang masih terdengar bisikan lirih yang datang dari hutan. Aku sudah lengkap.